Halo guys. Hai moms, hai kids. Hai kids. Mom sekarang mau healing dulu di SMA ya. Tapi sebenarnya nggak healing ini tuh. Sekolah aja Mak. Kita berangkat dari Cigombong menuju Solo, Yogyakarta sekitar jam 3 sore. Selama di bis, kita melakukan hal menyenangkan seperti karaoke dan joget. Kita beristirahat sebentar untuk sholat dan makan di sebuah restoran yang terletak di Cirebon. Setelah selesai, kita melanjutkan perjalanan menuju Solo, Surakarta. Sesampainya kita di Solo, kita berhenti untuk istirahat dan sholat subuh di masjid terkenal di daerah tersebut, yaitu Masjid Syekh Zayed. Sekarang kita lagi di mana, Al? Lagi di Solo di masjid menunggu masjidnya dibuka. Masjid Syekh Zayed Surakarta, Jawa Tengah adalah replika Masjid Syekh Zayed di Abu Dhabi. Dibangun pada 2021 sebagai hibah dari Uni Emirat Arab. Memiliki 4 menara, 1 Ka'bah utama, 81 kubah kecil, dan ornamen Timur Tengah. Diresmikan pada 14 November 2022 oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan, menggunakan karpet batik dan tembok bertuliskan Asmaul Husna. Setelah sholat, kita melanjutkan perjalanan menuju restoran untuk sarapan dan mandi sebelum kita mengunjungi Institut Seni Indonesia. Eca, video buat vlog sih Pak. Kata yang enggak ulang-ulang. Kan ini buat vlog sih Pak, video. Kamu dari kelompok berapa? Aku dari kelompok yang sakiti, soalnya aku tumbal, aku pindah ke bis sama Seja, ke bis gue ya. Suruh siapa pindah ya? Ya. Ya karena kita sakit guys, jadi aku pindah sama Seja gitu. Si Sandi menigirang pindah ke bis Iya, kita. terus Banyak kita juga berpisah kamar ya guys. Dadah. Tapi kita main kan? Ya nanti kamu samper aku ya. Oke. Halo guys, kunjungan pertama kita di Solo ialah Kampus ISI, Institut Seni Indonesia yang berada di Surakarta. ISI salah satu perguruan tinggi seni negeri di bawah pembinaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud. ISI Surakarta pada mulanya adalah sebuah perguruan tinggi setingkat akademi dengan nama Akademi Seni Karawitan Indonesia atau ASKI Surakarta, yang didirikan sebagai salah satu wadah untuk merintis perkembangan seni tradisional. Dan pada tanggal 12 September 1988 tentang peningkatan status asli, Surakarta menjadi STSI Surakarta, dan pada tahun 2006 Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta berubah status menjadi Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta. Guys, jadi kita sudah ada di museum Dirgantara Udara. Kalian mau ke sini sih semua kalau jadi apa? Kalau kalian mau jadi angkatan di sini ya. Museum Dirgantara Mandala terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Di sini kami akan memberitahu informasi lengkapnya. Museum Dirgantara Mandala adalah museum yang mengabadikan tentang sejarah TNI Angkatan Udara. Museum ini terletak di Komplek Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Adi Sucipto, Jalan Raya Jati, Bantul, Yogyakarta. Jika berkunjung ke Yogyakarta, cobalah singgah ke Museum Dirgantara Mandala. Wawasan Anda akan bertambah saat melihat koleksi yang ada pada museum. Dikutip dari laman resmi TNI Angkatan Udara, Museum Dirgantara Mandala awalnya dibangun di Jalan Tanah Abang Bukit, Jakarta. Gedung ini diresmikan oleh Panglima Angkatan Udara Laksamana Reosman Neurjadin pada tanggal 4 April 1969.
Pada 29 Juli 1978, museum dengan nama lengkap Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala itu akhirnya berpindah ke Yogyakarta, ke gedung museum yang ada di Kesatrian Akabri, bagian udara. Alasannya karena daerah tersebut adalah tempat lahir dan pusat kegiatan TNI Angkatan Udara seiring berkembangnya alutsista udara. Gak boleh gitu ah. Pada cantik deh pakai bulu mata anti badan. Proses pemindahan pun berlangsung pada tanggal 17 Desember 1982. Pada saat itu, Kepala Staf Angkatan Udara KSAU, Marsikal TNI Ashadi Djajadi menjadi saksinya dengan menandatangani sebuah prasasti. Tanggal 11 April 1984, KSAU mengeluarkan surat perintah dengan nomor sprint 05 API 1984. Surat tersebut berisi tentang arahan untuk merehabilitasi gedung museum yang akan dipersiapkan sebagai gedung permanen Museum Dirgantara Mandala. Pada tanggal 29 Juli 1984, gedung yang sudah direnovasi menjadi Gedung Museum Dirgantara Mandala itu diresmikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Soekardi, yaitu dengan luas area museum 4,2 hektar dan luas bangunan 8.765 meter persegi. Setelah kita berkunjung ke Museum Dirgantara, kita langsung lanjut untuk berkunjung ke Batik Giriloyo Imogiri. Saat sudah sampai, kita langsung diarahkan untuk memperhatikan sebuah PowerPoint yang memaparkan tentang sejarah dari batik di Giriloyo. Dan dipaparkan juga alat dan bahan serta proses pembuatan batik. Halo guys. Saya yang estetik ya. Ayo. Jadi kita lagi ngebatik. Nah, setelah itu kita langsung diajak ke pendopo untuk mencoba membatik nih. Per kelas diberi satu kain batik dan masing-masing mencoba agar tahu bagaimana sih rasanya membatik. Batik memiliki banyak teknik, tapi di sini kita mencoba batik tulis yang menggunakan tetesan lilin cair dan canting. Setelah selesai membatik, semua siswa berfoto bersama di depan Tugu Kampung Batik Giriloyo, lalu berjalan kembali menuju bis untuk check-in hotel. Di hari ketiga ini, kita berkunjung ke salah satu universitas favorit di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada. Setelah sampai di UGM, kita semua diarahkan untuk foto bersama di depan gedung auditorium, atau bisa disebut juga Graha Sabha Pramana. Sesudah sesi foto bersama, kita semua langsung menuju aula UGM untuk mendengarkan pemaparan materi dari Kak Adit dan menjelaskan prodi yang ada di Universitas Gadjah Mada. Ada salah satu prodi yang kelas kita minati nih guys, yaitu kedokteran,
keperawatan, dan lain-lain. Semoga kita semua bisa diterima di fakultas yang kita minati. Setelah dari UGM, kita langsung menuju ke destinasi Lavatur. Dan tentunya kita bermain jeep. Satu jeep itu berisi 5 orang. Kita mulai dari start menuju ke Museum Mbah Marijan. Cuman di sana kita tidak ada dokumentasi karena saking riuhnya ya guys ya. Setelah dari museum, next kita lanjut perjalanan menuju Batu Alien. Di sana kita hanya foto-foto saja bersama teman-teman. Lalu setelah dari Batu Alien, kita melanjutkan naik jeep menuju jalan yang lumayan agak ekstrim dan berair. Di situ kita basah-basahan walaupun sudah basah dari awal karena cuaca sedang hujan. Kita di sini berputar-putar beberapa kali, lalu melanjutkan perjalanan lagi menuju titik kita start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Malioboro. Halo teman-teman vlog, kita berada di Malioboro malam ini dan saya sangat excited untuk menjelajahi kehidupan malam yang penuh warna di kota ini. Yuk kita mulai petualangan malam kita. Menjelajahi kehidupan dan budaya Yogyakarta. Halo teman-teman vlog, kali ini kita berada di Malioboro, pusat kota Yogyakarta yang penuh dengan kehidupan dan keunikan budaya. Saya akan membawa kalian untuk menjelajahi pesona Malioboro melalui vlog ini. Seni jalanan dan pertunjukan budaya. Jalanan Malioboro dibanjiri seni jalanan yang menarik, dari lukisan murah hingga pertunjukan musik jalanan. Mari kita nikmati kreativitas dan semangat seni yang mengalir di setiap sudut. Menemukan ketenangan di antara keramaian, meskipun Malioboro penuh dengan kehidupan, kita juga dapat menemukan momen ketenangan di tengah keramaian. Mari kita nikmati suasana malam yang tenang di salah satu sudut jalan. Merenungkan keindahan. Mari kita menjelajahi Malioboro pada malam hari. Keberagaman pasar Malioboro terkenal dengan pasar malamnya yang hidup dan beragam. Mulai dari kerajinan tangan lokal, batik tradisional, hingga kuliner khas Yogyakarta. Semuanya dapat ditemukan di sini. Sekarang kita langsung nonton senda tari. Nah, sekarang kita sedang menonton pertunjukan senda tari Ramayana yang berjudul Roro Jonggrang. Senda tari ini merupakan pertunjukan yang singkatan dari seni, drama, dan juga tari. Selain itu, cerita ataupun drama yang telah disajikan di dalam bentukan tarian yang tidak diberikan dialog dan umumnya telah diiringi dengan musik ataupun gamelan. Pada pertunjukan senda tari ini menampilkan cerita yang berjudul Roro Jonggrang. Cerita ini mengisahkan putri cantik dari anak sebuah raja yang bernama Roro Jonggrang. Suatu saat terjadi peperangan antara raja dengan Bandung Bondowoso. Raja pun kalah dan mati. Bandung Bondowoso pun berkuasa dan ingin menikahi Roro Jonggrang. Namun karena tahu ayahnya telah dibunuh oleh Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang memberi persyaratan. Jika Bandung Bondowoso ingin menikahinya, dia harus membuat 1001 candi. Favorit kita semua, yaitu adegan pas itu ada tuyul-tuyulnya.
dibantu kekuatan jin, Bandung Bondowoso hampir menyelesaikannya. Namun karena Roro Jongrang tidak mau, dia memutuskan untuk membangun para gadis dan menyuruh para gadis merajut benang berwarna terang untuk diikat di atas sehingga terlihat terang dan juga memaksa ayam berkotak lebih cepat. Pada hari Sabtu, sekitar kurang lebih jam 9, kami sampai di Goa Pindul. Kami turun dari bis dan lanjut menggunakan mobil Pajero untuk sampai ke Goa Pindul. Goa Pindul adalah objek wisata berupa gua yang terletak di Desa Beji Harjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Goa Pindul dikenal karena cara menyusuri gua yang dilakukan dengan menaiki ban pelampung di atas aliran sungai bawah tanah di dalam gua. Setelah bersenang-senang di Goa Pindul, kita melanjutkan perjalanan kita pulang menuju Cigombong, Bogor. Di perjalanan, kita mampir terlebih dahulu di restoran yang terletak di Kendal, Jawa Tengah untuk sholat maghrib dan isya lalu makan malam. Selesai melakukan kegiatan di Kendal, kita kembali melakukan perjalanan pulang kita. Karena hari sudah semakin malam, kita tidur selama di perjalanan. Tidak terasa perjalanan karena kita tidur, kita akhirnya pulang ke Cigombong pukul 2 dini hari. Selesai sudah perjalanan Solo Yogyakarta yang kita lakukan 4 hari belakangan ini. Banyak pelajaran dan kenangan yang kita dapat selama perjalanan kita menuju Solo Yogyakarta, seperti belajar mandiri jauh dari orang tua. Walaupun perjalanan jauh, kita tidak boleh lupa beribadah dan banyak lagi. Mungkin hanya itu yang bisa kami sajikan di vlog ini. Sangat senang bisa pergi bersama teman-teman ke tempat yang mungkin belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Semoga di lain waktu kita bisa outing kelas lagi. Gak mau capek.